Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul bersama dalam kegiatan seminar pengisian SPT pribadi dan badan. Tak lupa, sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ahmad Rudi Yulianto, SEMSI, selaku Pembina Tax Center Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, sekaligus pemateri hari ini. Yang saya hormati Ketua Tax Center FE Unisula, Saudari Cecilia Resti Kurniatik. Yang saya hormati Ketua Panitia Seminar Pengisian SPT Pribadi dan Badan Tax Center FE Unisula, Saudara Atika Risma. Yang saya hormati seluruh panitia Seminar Pengisian SPT Pribadi dan Badan Tax Center FE Unisula yang berbahagia. Perkenankanlah saya Rilis Anisatun Nasria selaku Master of Ceremony pada malam hari ini akan membacakan susunan acara. Berikut susunan acara pada hari ini, Kamis tanggal 26 Mei 2022. Yang pertama ada pembukaan, dilanjut pemaparan materi oleh Bapak Ahmad Rudi Yulianto, SEMSI. Selanjutnya ada sesi tanya jawab, yaitu selanjutnya dengan penutup dan dokumentasi acara. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Ahmad Rudi Yulianto, SEMSI, dengan durasi 45 menit. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa dimulai sekarang, J, Pak? Ya. Oke, bisa. Nanti berarti nabrak ini apa namanya? Dan Isa ya, nggak apa-apa ya. Iya. Nanti di stop dulu. Nanti dilanjut lagi ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, operator bisa mulai share screen. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Tax Center. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rudi. Ya. Oke, lama kita enggak ketemu ya. Iya, Pak. Kemarin di sini untuk mengisi SPT memang agak ini ya, agak padat jadwal saya. Acara saya agak padat di akhir-akhir ini, jadi ya ini malam ini baru bisa ketemu ya. Oke, tadi saya kira jam 7:30 nih, karena undangannya 7:30. Ternyata jam 6:30. Tapi nggak apa-apa. Ini dari internal atau ada yang dari eksternal, Mbak? Mbak siapa? Mbak Riris. Sebentar, Bapak. Suara saya bisa didengar ya? Bisa. Kita berbicara masalah SPT. Ini dari internal, Bapak. Kita berbicara masalah SPT ya. SPT itu adalah surat pemberitahuan pajak, di mana ada beberapa jenis SPT. Sebenarnya ini bagusnya ya kemarin-kemarin ya, sebelum pelaporan SPT selesai, entah itu bulan Maret atau April gitu. Tapi nggak apa-apa. Jadi saya ngobrol santai aja ya, ngobrol santai, enggak pakai ini, enggak pakai materi yang berat-berat gitu kan.
santai aja, kita sharing. Nanti kalau ada pertanyaan, kalau bisa saya jawab, ya saya jawab. Kalau nggak bisa, nanti saya keep dulu, saya simpan, nah, saya tanyakan pada yang lebih expert lagi ya. Oke. Jadi SPT seperti yang tadi saya sampaikan itu adalah semacam surat, ya, namanya juga surat. Surat yang digunakan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, untuk melaporkan perhitungan pajaknya, untuk melaporkan penghasilannya, data, atau aset, terus kewajiban, sesuai dengan peraturan undang-undang pajak tentunya ya. Jadi SPT itu isinya itu ya, memuat seputar jumlah pajak yang terutang, terus serta kalau misalkan ada yang terutang pelunasannya berapa, ya. Terus informasi harta, aset, utang, kewajiban. Kalau SPT orang pribadi nanti ada tanggungan anak istri. Kalau badan biasanya ada pemegang sahamnya siapa. Ya. Itu SPT. Kalau kita runtut ke belakang lagi, sebelum ngisi sebelum kewajiban untuk melaporkan SPT, jadi kan ada kewajiban lain sebelum melaporan SPT, kewajiban wajib pajak. Salah satunya apa ya? Karena sistem perpajakan kita itu ada beberapa sistem ya, ada yang masih ingat ya, self assessment, official, dan withholding. Ya, karena cenderung dengan self assessment, jadi siapa kita sendiri yang ngitung pajak, yang bayar pajak, dan yang melaporkan pajak kita. Itu namanya self assessment. Gampangnya gitu ya. Jadi setelah kita menghitung, kita bayar, baru kita lapor. Lapornya menggunakan SPT. Ya. Menghitungnya bisa manual, menghitung sendiri, karena wajib pajak orang pribadi ya hitung sendiri, misalnya entah itu wajib pajak orang pribadi usahawan ataupun karyawan bisa ngitung sendiri, atau kalau wajib pajak badan ya berarti nunggu akhir tahun atau juga dicicil. Biasanya cicil artinya kita menggunakan pasal 25 angsuran pajak. Ya. Bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai billing. Mana? Ke bank bisa, atau pakai ATM bisa, atau pakai banking bisa, atau ke kantor pos bisa. Pakai billing. Ya. Habis itu lapornya pakai SPT yang akan kita bahas di malam hari ini. Ya, jenis SPT itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada SPT massa. SPT massa. Pernah dengar ya SPT massa? Ayo, pernah dengar SPT massa? Yang kedua adalah SPT tahunan. Ada SPT massa, ada SPT tahunan. SPT massa itu apa? SPT massa itu SPT yang digunakan untuk melaporkan pajak dalam waktu tertentu, dalam masa tertentu, biasanya bulanan. Jadi Januari itu berarti SPT massa Januari, nanti dilaporkannya Februari. SPT massa Februari nanti dilaporkannya di Maret. Nah, gitulah. Contoh SPT massa apa? SPT massa PPh pasal 21 ya. Nanti kita akan lihatkan ya. Itu massa. PPh pasal 23 itu massa juga. PPh pasal 22, 21, 22, 23, 25 itu angsuran pajak. Ya. Terus 26 kalau ada
Terus PPh, SPT, PPh pasal 4 ayat 2, jika ada aja. Ya. Terus SPT, PPh pasal, SPT, PPN ya, SPT, PPN, itu contohnya. Kalau PKP, tahu ya PKP ya, pengusaha kena pajak. Itu contoh-contoh SPT masa. Itu yang pertama. Yang kedua ada SPT tahunan. SPT tahunan, ya namanya aja tahunan. Berarti SPT tahunan itu SPT yang dilaporkan wajib pajak setiap tahun. Ya. Atau pada akhir tahun pajak. Atau pada ini ya, pada awal tahun pajak selanjutnya. Gitu ya. Misalnya SPT tahunan tahun 2021. Nanti dilaporkannya di tahun 2022. Itu ya kira-kira. Paham sampai sini? Ya, paham ya. Nah, SPT tahunan itu ada dua jenis atau ada dua kategori. SPT tahunan untuk WP orang pribadi dan badan. Paham ya? Ada orang pribadi dan badan. Nah, kalau SPT tahunan WP orang pribadi itu dibagi lagi. Ada 3 jenis formulir. Formulir 1770, formulir 1770S, dan SPT atau formulir 1770 SS. Ya. Bedanya apa? Contoh bedanya itu terletak pada status kepegawaian seseorang, sumber penghasilan, dan besarnya penghasilan wajib pajak setiap tahunnya. Ya, paham sampai sini ya. Jadi kalau misalkan formulir 1770 itu biasanya digunakan untuk wajib pajak berstatus pegawai yang memiliki penghasilan lain. Atau usahawan. Tetapi kalau yang menggunakan formulir 1770S itu adalah pegawai dengan penghasilan lebih dari 60 juta. Penghasilan bruto lebih dari 60 juta. Itu pakainya SPT 1770S formulirnya ya. Tapi kalau yang SS itu pegawai dengan penghasilan kurang dari 60 juta. Oke, sampai sini bisa ditangkap? Ini saya nggak pakai materi ya. Nggak pakai PPT. Jadi ini aja, hanya prolog. Saya kira kalau masalah jenis-jenis SPT ini sudah ini familiar ya. Saya hanya mengingatkan saja. Terus batas waktunya kapan? Nah, batas waktunya untuk penyampaiannya itu adalah untuk wajib pajak orang pribadi 3 bulan setelah masa tahun pajak. 3 bulan setelah masa tahun pajak. Kalau wajib pajak badan 4 bulan. Jadi 30 Maret sama 30 April. 30 Maret itu untuk WP orang pribadi, 30 April untuk WP badan. Oke. Nah, bagaimana cara menyampaikannya? Menyampaikan SPT itu bagaimana? Yang tahu? Kalau dulu ngisi formulir secara manual, formulir. Tapi kalau sekarang, kalau dulu ngisi formulir nanti disampaikan di KPP tempat atau KPP terdaftar bisa, atau disampaikan di Dropbox di mall-mall itu biasanya dulu waktu 2000 ya sampai 2000 berapa ya 2015 masih ada Dropbox, masih manual.
sekarang sudah eranya berubah, manual masih bisa dilakukan, cuman sekarang kebanyakan sudah online. Kalau dia sudah pernah online, menyampaikan secara online, maka manual nggak boleh. Menyampaikan manual sekarang nggak boleh. Oke, ya, paham ya. Kalau dulu manual, misi manual disampaikan ke KPP, atau diposkan, atau ditaruh di Dropbox, mall-mall biasanya dulu. Kalau sekarang, tinggal ngisi saja online, ngisi online. Ya, kalau ngisi untuk wajib pajak orang pribadi langsung aja pakainya online di DJP online ya. Nah, Anda masuk www.djponline.go.id lalu pilih e-filing. Itu bisa online langsung real time itu. Nah, tapi kalau nggak mau online, Anda download yang namanya e-form. Nah, nanti ada masuk juga di www.djponline.go.id. Nanti ada pilihan download e-form. Jadi cara menyampaikannya sekarang bisa online, bisa offline. Ya. Paham ya? Kalau online ya nanti Anda pakai e-filing. Tapi kalau offline, Anda bisa ngisinya pakai e-form. Cuma nanti pas submit terakhir, itu Anda harus koneksi ke internet. Tapi ngisinya offline. Itu kalau e-form. E-form itu base-nya adalah PDF. Jadi PDF. Jadi bisa dibuka ya, bisa dibuka dengan pakainya Adobe Reader. Itu bisa. Paham sampai sini? Ada pertanyaan tentang sharing-sharing kita pada malam hari ini? Sebelum saya lanjut. Moderatornya siapa ini? Mbak Riris tadi ya? Bukan. Oke. Lanjut ya. Oke, Pak, dilanjutin. Bentuknya bagaimana? Bentuknya. Bentuk dari SPT lah. Kalau ini saya harus share screen nih, share screen. Saya tak carikan materi di share screen ya. Oke. Contoh dari SPT massa orang pribadi. Kelihatan? Kelihatan sampai sini? Share screen Lihat, saya. Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Ini saya kasihkan contoh SPT massa dulu. SPT massa. Untuk lihat, SPT massa PPH pasal 21. Ya. SPT massa PPH pasal 21 ini nanti kalau Anda bekerja atau Anda usaha, ya karyawan, kan gaji karyawan tuh ya, gaji karyawan. Anda berkewajiban untuk melaporkan SPT massa karena Anda sebagai pengusaha atau Anda bekerja di perusahaan. Perusahaan gaji karyawannya, dipotong pajaknya, maka wajib melaporkan SPT massa. Perusahaan itu wajib melaporkan SPT massa. Siapa yang membuat SPT massa ini? Ya, wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang memberi pekerjaan terhadap orang lain, memberi pekerjaan terhadap karyawan. Oke. Cara ngitungnya bagaimana? Pertama kali ini masa ya. Pertama kali ini kalau versi manual, Tapi kalau Anda versi sekarang kan nggak manual ya, online ya. Pakainya ISPT, pakainya ini. ISPT 21 ini. Pakainya ini. Nanti Anda bikin
bikin ini dulu, bikin database seperti ini. Hasilnya sama sih, kayak ini hasilnya sama. Oke. Pertama kali Anda buat yang namanya bukti potong kalau ada. Kalau Anda ini bukti potong final PP21 kalau ada di masa tersebut. Kalau nggak ada, nggak usah dibuat. Intinya kalau nggak ada, nggak usah dibuat. Ya. Ini bukti potong PPH 21 tidak final. Kalau ada saja. Begitupun juga dengan ini daftar biaya kalau ada. Kalau nggak ada, nggak usah. Oke. Yang pertama Anda harus buat itu adalah ini. Daftar pegawai tetap ini ya, daftar pegawai tetap penerima pensiun, JHT, dan seterusnya ini. Yang penghasilannya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Jadi di formulir ini itu ada nama NPWP, nomor dari karyawan itu yang dipotong. Ini kalau penghasilan dia melebihi penghasilan tidak kena pajak, artinya melebihi 4,5 juta per bulan, gitu ya. Jadi ada daftarnya. Oh, siapa namanya A, B, C, D, E, misalnya ini berapa, dipotongnya berapa. Jadi Anda sebelum mengisi ini, ya membuat perhitungan pajaknya dulu, baru diisikan di sini. Nah, ini versi manualnya loh ya, versi manualnya. Nanti kalau versi yang ini membuatnya kalau di dunia kerja ya pakainya pakai sama isinya. Nanti Anda harus pilih database-nya dulu, PT-nya apa gitu kan. Baru nanti isi SPT. Di sini aktif nanti. Hitam kayak gini ya. Setelah Anda pilih database-nya. Di sini ini kan mati nih poolnya. Ada isian SPT. Gitu. Terus yang kedua, ini juga diisi pegawai tetap penerima pensiun yang penghasilannya tidak melebihi. Misalnya ada 10 orang yang penghasilannya 3 juta ya, berarti di sini 10 orang terus 3 juta. 3 juta kali 10, jadi berapa? 30 juta. Nanti totalnya antara total A dan B. Total B ini dan total A. Total A di sini. Gitu. Ini kan yang kita potong. Misalnya di sini totalnya adalah bulan apa nih? Bulan Mei ya. Bulan Mei totalnya karyawanmu 50 orang dengan total penghasilan total yang dibayar adalah 500 juta dengan total yang dipotong misalnya 20 juta misal 20 juta. Berarti nanti Anda membuat yang namanya e-billing, membuat e-billing sebesar 20 juta. Sebesar 20 juta nanti diisikan di sini e-billingnya. Baru nanti setelah itu muncul di SPT Induk. Ini namanya SPT Induk. Nama pemotongnya perusahaan atau wajib pajak yang memberi penghasilan. Ini identitasnya ya. Terus nanti di sini muncul. Oke, tetap yang dipotong berapa? Oh, jumlah penerima penghasilannya 50. Ini 500 juta. Jadi ini 20 juta. Ini harus sama dengan yang ini. Kalau ada yang lain menerima pensiun berkala ya nanti ada yang lain atau menerima pegawai distributor MLM atau tenaga ahli dan seterusnya nanti di sini dokumen pendukungnya. Kalau setelah ini diisi baru tanda tangani. Di sini tanda tangani oleh pemberi kerja atau kuasanya atau mod. Ini contohnya. Nanti mungkin apa namanya next time kita prakteknya adalah ini ngisi secara elektronik gitu. Ini namanya ISPT PPA pasal 21. Ini hanya saya memperkenalkan saja. Ini bentuknya nanti sama, hasilnya ini sama.
Ini Anda bisa download di websitenya pajak, pajak.go.id. Nanti ya etok-etok aja, etok-etok itu bahasanya Mas. Pura-pura, trial aja, Anda buat database-nya, pilih database. Nanti ada. Nanti kalau kapan-kapan kita buat SPT-nya orang pribadi. Kalau ini kan database-nya memang ini asli ya, ini salah satu klien saya nih. Ini database-nya asli. Jadi saya nggak berani buka karena ini confidential. Oke. Ini SPT PBH pasal 21 masa. Nanti ada SPT tahunannya juga. Jadi kalau di bulan masa Desember itu bukan hanya membuat masa Desember saja, tapi juga membuat selama 1 tahun. Dari Januari sampai Desember. Itu khusus ketika kita di bulan Desember. Karena kewajiban wajib pajak memberi kerja itu adalah memberikan bukti pot 1721A1 seperti ini. Ya, ini bukti potong ini. Saya downloadkan. Nah, ini bukti potong. Sudah pernah lihat ini nanti kalau Anda bekerja atau pemberi kerja, kalau Anda bekerja di perusahaan atau di badan gitu kan, Anda nanti akan mendapatkan yang namanya formulir ini ya, formulir 1721A1. Ya. Namanya formulir 1721A1. Wajib Anda miliki ini. Atau ini hak Anda. Karena apa? Karena Anda bekerja di suatu perusahaan, misalnya Anda mendapatkan gaji dan dari gajimu itu dipotong pajak. Ya, bukti kalau Anda dipotong pajak ya ini, ada bukti potongnya ini. Ada nomornya. Ini contohnya ini memang pemotongnya Eka Jaya Cipta misalnya. Ini identitasmu, identitas wajib pajak yang dipotong atau identitas karyawan Sandra Yandra Sadewi. Total penghasilannya gajinya sekian 66. Total penghasilan brutonya 73. Ada biaya jabatan enggak? Ini. Oh. Atau ada yang lainnya enggak? Misalnya kosong. Terus penghasilan netonya ini. Yang disetahunkan juga ini. Dikurangi penghasilan tidak kena pajak 54. Berarti penghasilan kena pajak setahun 19 juta sekian. Pajaknya setahun 966. Yang dipotong ini. Nah, ini kan seperti Anda kalau kuliah pajak itu yang ngitung PPh pasal 21 ya. Tapi cara ngitung ya seperti ini. Nanti dimasukkannya seperti ini. Di formulir di aplikasi ISPT juga nanti muncul seperti ini. Gitu ya. Ini namanya bukti potong 1721A1. Paham sampai sini? Ini nanti saya share ininya lah, Google Drive-nya, link-nya. Oke, ini namanya bukti. Gimana? Insya Allah paham. Ya, oke. Kalau ini versi Excel-nya ya. Ini ada juga. 1121. Ini versi Excel-nya. 1721. Nanti saya share juga. Ini contoh SPT masa. Nanti kalau SPT masa yang lain PPN juga nanti ada. Ini contoh aja. Terus saya sampaikan lagi, tadi selain SPT masa juga ada SPT tahunan. PPh. Itu ya. Ada orang pribadi dan ada. Kalau PPh orang pribadi, contohnya disebut dengan 1770 atau 1770. Ini adanya SS nih. SS.
Saya downloadkan aja. Atau nanti Anda download di itu juga banyak. Oke, ini. Simple. Kalau SS itu simple. Simple. Artinya nggak banyak yang kita laporkan. Ini versi manualnya adalah ya. Hanya contohnya ini. Pajak penghasilan bruto hubungan dengan pekerjaan. Oh, tadi ada ini, sorry. Kayaknya ada yang versi ini. Nah, ini 30 kan. 30 ini kan di bawah 60 juta. Nanti kita isikan. Jadi ini misalnya Anda bekerja di sebuah perusahaan. Anda mendapatkan bukti potong ini 1721A1. Penghasilanmu ini setahun 30 juta. Paham ya? 30 juta. Setelah Anda mendapatkan ini, Anda ngisi kan? Ngisinya di sini. Oke. Ini bisa diedit nggak ya? Ini bisa. Ini nggak bisa. Di sini udah. Oh, ini ada nih. Sorry. Oke, diperhatikan aja dulu. Ini identitas wajib pajak, identitas karyawan, berapa nomor NPWP-nya, terus namanya berapa, namanya siapa, diisilah di sini. Pajak penghasilan, yang pertama penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan itu dalam negeri lainnya. Ini diisi berapa? Karena bruto, berarti di sini diisi yang ini 30 juta 368.500. 30 juta ini diisikan di sini. Pengurangnya apa? Pengurangnya berarti biaya ini pensiun, iuran pensiun 500.000. Diisi di sini 500.000. Di A.02. Penghasilan tidak kena pajaknya, BTKP. BTKP-nya dia statusnya apa? BTKP-nya mana nih? Ini BTKP 63. K berapa? K1, K2 atau K berapa kan? K2. Jadi di sini 63. Baru nanti penghasilan tidak kena pajaknya 1 dikurangi 2 dikurangi 3, berarti 0. Oke. Penghasilan terutangnya berapa? Karena penghasilan kena pajaknya kosong di sini kan, kosong, maka dia tidak dipotong pajak. Paham sampai sini, isinya ini. Ada juga penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Ada enggak penghasilannya yang dikenakan PPh final? Contohnya apa? Misalnya karyawan tersebut mendapatkan hadiah, kemudian itu kan penghasilan, tapi dikenakan PPh-nya final sebesar 25%. Itu diisikan di sini kalau ada di sini ini. Gitu ya. Atau penghasilannya dikecualikan dari objek pajak. Contohnya apa? Karyawan tersebut mendapatkan hibah uang, hibah apa gitu kan dari orang tua. Ya, dari orang tua kandung. Itu dikecualikan dari objek pajak, dilaporkanlah di sini. Itu ya. Terus dilaporkan juga daftar harta dan kewajiban. Nah, jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak berapa harta. Di sini total global, nggak usah dirinci. Tapi kalau yang formulir yang S itu ada rinciannya. Itu bedanya. Salah satu bedanya itu. Kalau ini dirinci, nggak usah dirinci. Misalnya total global rumah, tanah, motor misalnya. Oh, misalnya 300 juta. Ya udah di sini gelondongan 300 juta. Tapi kalau yang formulir S itu ada rinciannya. Formulirnya ada rinciannya. Oh, rumah harganya berapa? Perolehannya tahun berapa? Di mana alamatnya? Terus
motor misalnya, motor harganya berapa, jenis motornya apa, itu ada rinciannya. Tapi kalau di sini nggak perlu dirinci. Nanti versi online-nya di DJP juga sama, online juga sama. Yang selanjutnya keseluruhan utang pada akhir. Terus di sini waktunya tanggal berapa, tanda tangan. Ini simple ya. Di apa namanya SPT 1770 SS itu paling simpel. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada. Mungkin untuk pertanyaan nanti di akhir sesi, Pak. Oh, gitu. Baik. Saya masih ada berapa waktu lagi, berapa menit lagi. Nanti kalau memang belum selesai ya kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Itu ya. Oke. Terus SPT selanjutnya ada yang disebut dengan di sini ada nggak ya SPT 1770 yang S. Ini ada buku. Nah, ini dia. Ini ada juga. Ini Pak downloadkan dulu, nanti tak share di Google Drive. Oke, ini yang S. Nah, kalau yang ini yang SS, ini yang S. Yang 1770 ada nggak ya? 1770 enggak? Ini dulu. Yang 1770S sama yang 1770 nggak pakai S itu hampir sama formulirnya. Hampir sama. Ya. Kita bahas yang S dulu. Yang S ini ketika penghasilan brutonya lebih dari 60 juta. Penghasilan brutonya lebih dari 60 juta. Pakai ini. Atau dia usahawan juga bisa. Kebetulan ini istri gabungan sama istri kayaknya ini. Kita carikan yang masih lajang ada nggak ya? Oke, sedang diproses. Kebetulan PNS semua nih, contohnya. Jadi ketika nanti kita akan mengisi SPT, sekali lagi pastikan Anda mempunyai bukti potong. Pastikan Anda mempunyai bukti potong. Kalau Anda bekerja di satu perusahaan, berarti bukti potongnya hanya satu ini. Ya, bukti potong 1721A1. Bisa satu, atau juga bisa bukti potong yang lain dari perusahaan itu. Misalnya Anda mendapatkan PPh final itu ya nanti ada bukti potongnya. Yang jelas Anda harus mengumpulkan bukti potong selama setahun. Kalau misalkan contohnya saya nih, karena saya ada beberapa bukti potong, entah itu dari kampus atau dari perusahaan yang lain, gitu kan. Maka saya minta dari kampus, saya minta dari perusahaan ini, saya minta bukti potongnya.
Jadi saya kumpulkan semuanya. Baru saya ngisi SPT. Ya. Apa yang diisikan di SPT? Biasanya saya paling belakang dulu, yang gampang. Yang gampang. Nah, ini. Yang gampang adalah lampiran 2. Lampiran 2. Jadi di lampiran 2 itu ada bagian A, penghasilan yang digunakan PPh final dan atau bersifat final. Misalkan di sini ini ada daftarnya nih. Bunga, terus hadiah undian, sampai dividen, sampai penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Ini kalau digabung. Nah, ini contohnya gabungan antara istri dan suami digabung, SPT-nya di satu. Atau penghasilan lainnya di kalangan PPh final. Misalkan di sini saya punya tabungan deposito, bunganya saya mendapatkan dalam 1 tahun 100 juta, berarti di sini ada 100 juta, nanti dipotong PPh-nya 20%. Laporan aja di situ. Saya mendapatkan hadiah undian motor, misalnya 30 juta, pajaknya berapa? 25% di sini. Di sini ini. Terus misalkan saya di rumah punya toko nih, punya toko lontong misalnya ya. Dalam 1 tahun omsetnya misalnya 1 M. Ya udah, di sini 1 M, pajaknya berapa? 1%. Ya, 1%. Karena final kan, dan di sini kita tulis pajaknya berapa. Oke, kalau ada ini diisi, kalau nggak ada ya nggak usah diisi. Oke. Terus harta pada akhir tahun. Ini bedanya yang S sama yang SS. Kalau yang S, Anda harus dirinci. Ungkap di sini. Rumah misalnya 70 juta, sepeda motor 17 juta, mobil misalnya berapa. Ini keterangannya wajib diisi nih kalau di online. Kalau nggak diisi nggak bisa. Rumah di mana misalnya di Parang, Hubungan atau Telugusari, Kaligawe misalnya. Sepeda motor apa? Misalnya 17 juta itu sepeda motor apa? Misalnya Honda apa gitu kan. Honda Beat misalnya. Bisa saja. Nomor BPKB-nya atau nomor ininya lah, serah. Atau nomor plat nomornya, mobil juga sama. Setelah ini diungkap semua loh ya, diungkap semua. Karena nanti akan berpengaruh terhadap ini besarnya pajak yang tetap. Biasanya gitu. Ya, untuk melihat kepatuhan wajib pajak. Karena contohnya gini, nanti kalau Anda nggak jujur, nggak diungkap semua, ada pertanyaan nih. Misalnya, Anda punya rumah 3, yang Bu laporkan cuma 1. Anda punya mobil 3 yang dilaporkan cuma 1. Padahal penghasilannya tinggi. Misalnya. Itu kan nggak matching antara cost and benefit-nya nggak matching. Biasanya kalau penghasilannya tinggi, asetnya pasti dia banyak. Kira-kira. Kalau penghasilannya rendah, kok asetnya banyak, berarti ada kemungkinan ya, ada penghasilan yang tidak dilaporkan. Itu kira-kira. Harta pada akhir tahun, ini semua ya. Terus kewajiban pada akhir tahun juga sama. Kewajiban itu berarti utang. Utangnya kepada siapa? Utang bank, utang ke pribadi, silakan dituliskan. Terus daftar susunan. Susunan anggota keluarga, berarti ada istri, ada anak-anak. Nah, tanggungannya 3 ya. Maksimal 3. 1 garis keturunan lurus. Saudara semenda. Dalam 1 garis keturunan lurus. Itu kalau BP orang pribadi. BTKP-nya itu ya. Oke, ini diisi. Terus di slide yang kedua, page yang kedua, itu ada yang disebut dengan SPT 1770S-1, lampiran 1. Itu bagian A, ada penghasilan itu dalam negeri lain. Ini kalau Anda karyawan yang nggak usah diisi. Oh, sorry. Ini kalau Anda ada penghasilan seperti ini. Bunga, royalti, sewa yang tidak final. Contohnya kalau sewa ya misalnya sewa
mobil misalnya, itu kan sebenarnya sewa kan, penghasilan. Atau penghargaan dan hadiah dari penghargaan, memenangkan perlombaan, itu juga bisa. Atau keuntungan penjualan dari pengalian harta, penjualan aset, itu juga masuk di sini kalau ada. Bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, isi juga. Itu kalau misalkan ada warisan, hibah, Anda mendapatkan beasiswa, klaim asuransi, itu non objek pajak. Terus ada juga bagian C, daftar pemotongan pemungutan oleh pihak lain. Kalau Anda sebagai PNS, maka di sini ada bendaharawan pemerintah. Kalau Anda bekerja di perusahaan swasta, berarti nanti di sini nama perusahaannya, NPWP, nomor bukti. Ya, ini sesuai dengan ini, bukti potong. Nama perusahaannya siapa, nomor buktinya ini, berarti masuk nanti ke sini. Ke sini. Ya, sini. Tanggalnya, misalnya ini tanggal dipotongnya tanggal berapa? 28. Berarti nanti sama. 28. Sama. Ini PPh-nya 21, PPh yang dipungut 12.000. Oke, ini diisi semua. Kalau misalkan bukti potongnya lebih dari satu, ya nggak apa-apa, malah bagus kan dari satu. Oke, paham sampai sini? Terus di slide terakhir, bukan slide terakhir ya, lembaran terakhir itu adalah induk. Lembaran induk. Diisi nama, identitasnya siapa, penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan 58, itu berarti 58 ya. Harusnya ada di sini karena ini gabungan ya, 58. Diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap formulir 1721A1, nah ini ya. 1721A2, A2 ini kalau dalam namanya PNS ya. Kalau A1 itu swasta, kalau A2 PNS. Angka 14 yang dilampirkan di bukti potong lainnya. Jadi nanti bukti potongnya misalnya ini ya. 14 ini. Nah, di sini. Ini kan bukti potong 1721 dan nomor 14. Nah, nanti di lampiran SPT itu ini juga dilampirkan bukti potongnya, 1721A1-nya atau A2-nya dilampirkan. Yang induk ini itu sama plek sama yang ini, teman-teman ya. Sama plek. Jadi misalnya 29 ini ya. Ini masuknya 29. Kalau di sini 58 ya, ini ilustrasinya 58 di sini. Oke, 58, nanti dikurangi PTKP. PTKP-nya 58,5, berarti ini kawin ya. Kawin. Kalau wajib pajak pribadi belum kawin kan 54 ya. Karena kawin berarti 58,5. 58,7 dikurangi 58,5 adalah 247. 247 penghasilan tidak kena pajaknya. Lalu tarifnya berapa? Ya 5% kali ini. 5% kali 247. Jadinya 12.350. Jadi ini adalah pajaknya, pajak suami istrinya. Biasanya kalau minus-minus yang dikit-dikit ini nggak apa-apa sih Bang Bulan. Kebetulan kayaknya ini contohnya adalah si wajib pajak galang ini
Galang Rendra ini digabung. Jadi satu SPT itu untuk suami dan istri. Kalau istrinya nggak masuk di sini, nggak masuk di SPT ini hanya untuk penghasilan suami aja. Kalau istrinya karena gabungan dia masuk ke sini. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Jadi dia penghasilannya berapa, dipotongnya berapa. Diakui seperti final. Diakui seperti final. Itu ini bentuk SPT 1770 S2. S. S2 S. Bukan S2. S2 kan SS ya, bawah 60. Ini S. Oke. Paham sampai sini? Kita lanjut ke SPT tahunan badan. Namanya SPT 1771. Badan. Contohnya adalah ini. Ini formulernya. Oke. Nanti ada beberapa, di sini ada juga materinya. Nah, ini formuler ini. Ini nanti di-download ya. Ini tak share linknya. Oke. Saya yang Excel-nya dulu. Untuk Excel. Ada beberapa formulir utama. Ada beberapa formulir utama, nanti juga ada beberapa lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran, termasuk lampiran ini transkrip, lampiran dan lampiran lainnya. Yang utama itu adalah ini, yang pertama. Setiap mengisi SPT saya paling belakang. Lampiran 6. Lampiran 6. Lampiran 6 ini berisi tentang daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Kalau ada, kalau nggak ada ya nggak usah. Terus daftar utang pemegang saham. Kalau ada, kalau nggak ada nggak usah. Nah, intinya kalau nggak ada ya nggak usah diisi, coret aja, strip. Oke, nih. Terus lampiran yang kelima, nah ini pasti ada. Ini adalah daftar pemegang saham. Misalnya Anda pemilik perusahaan tersebut, modal sahamnya 1M, Anda 500 juta, yang temanmu 250 juta, temanmu lagi punya saham 250 juta. Jadi ada 3 pemegang saham. Jadi ada 1, 2, 3. Namanya siapa, alamatnya, NPWP, jumlah modalnya berapa, 500, 250, 250. Berapa persen, dividen yang dibagi berapa. Kalau ada, kalau nggak ada ya kosongnya. Ya, ini harus 100%. Oke. Misalnya ini. Oke. Terus ada daftar susunan pengurus, komisaris. Misalnya tadi Gus. Atau Heri misalnya. Heri. Lawannya mana? Lawannya sekarang. Ini Jogja misalnya. Lengkapi loh ya, ini enggak lengkap. Jogja. NW-nya berapa? Jabatannya apa? Oh, direktur utama. Misalnya. Dirut. Ini direktur keuangan atau apa? Nanti komisarisnya siapa? Nah, ini diisi semua. Oke, ini identitas saja. Yang keempat itu PP final. Nah, tadi sama seperti yang ini juga sama ya. Sama seperti tadi mana? Ini ada final ini ya. Sama. PPH final. Sama. Di sini juga ada final. PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Apa aja PPh final? Bunga, terus inilah ya, bunga diskon obligasi, modal ventura, penghasilan usaha penyalur dealer, agen untuk BBM, BPHTB, penghasilan pengalihan hak atas tanah ini ya, sewa, bangunan, konstruksi, dan lain-lain. Kalau ada, nggak ada ya kosongnya aja. Penghasilan tidak termasuk objek pajak, sama ada bantuan, sumbangan, hibah, dividen, bagian laba dari penyertaan modal,
ada badan usaha Indonesia sesuai dengan pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang PPH. Ya, kalau nggak ada ya di bagian ketiga itu ada yang disebut dengan kredit pajak dalam negeri. Ya. Apa itu kredit pajak dalam negeri? Ya, jadi kredit pajak dalam negeri itu ada kredit pajak PPh pasal 22, 23, 21 kalau orang pribadi, 22, 23 misalnya, terus ya cuma itu aja sih. Ya. Jadi kalau dua itu yang biasanya berkaitan dengan transaksi dengan pemerintah. Kalau 23 itu sewa selain tanah dan bangunan, terus apa namanya jasa, royalti, biasanya 23. Ya. Ini kalau kita jual ke pemerintah terus kita dipotong, atau kita memberikan jasa ke orang lain, ke PT yang lain, terus kita PPh-nya dipotong. Itu namanya kredit pajak. Nanti ketika Anda dipotong juga Anda harus mendapatkan bukti potongnya. Nanti diisikan di sini. Kalau nggak ada nanti ya eman-eman. Kalau nggak mau isikan di sini, nggak diisikan, padahal Anda sudah dipotong pajak, nggak diisikan di sini, berarti nanti Anda juga dipotong pajak lagi. Gitu. Intinya kalau Anda dipotong pajak, Anda harus mendapatkan bukti potong. Nah, wajib hukumnya. Dan itu hak Anda. Ya, hak wajib pajak. Oke. Ini diisi totalnya berapa. Kalau misalkan Anda banyak, kalau saya biasanya ngisinya banyak. Input satu-satu. Gitu. Kalau perusahaan kan banyak. Nah, tapi kalau orang pribadi paling bukti potongnya cuman ya nggak ada 10 ya. Tapi kalau usahawan ya banyak. Kalau PT, PV, badan itu pasti bukti potongnya biasanya banyak. Oke. Terus yang kedua, nah ini disebut dengan perincian HPP. Nah, nanti Anda harus connect antara ini dengan laporan keuangan. Dan apalagi dengan laporan laba rugi. Kalau ini hubungannya dengan laporan laba rugi. Pembelian barangnya berapa, biaya gaji. Kalau nggak ada yang di sini, akun-akun ini langsung aja dimasukkan di biaya lainnya aja. Oh, ini kan akunnya terbatas ya. Terbatas. Oh, ini harus sama dengan yang ada di laporan laba rugi. Itu ceritanya. Oke. Terus diisi lagi di sini. Peredaran usahanya berapa? HPP-nya berapa? Jadi HPP ini harus sama dengan yang di sini. Biaya usaha lainnya itu juga sama yang di sini. Misalnya ini. Terus ada juga penghasilan neto dari usaha. Jadi penghasilan neto dari usaha itu A dikurangi B dikurangi C. Ya, di sini. Ditambah lagi penghasilan apa namanya? Ini ada juga penghasilan lainnya dari luar usaha. Kan ada penghasilan dari luar usaha itu apa? Misalnya penjualan apa? Penjualan aset atau bunga misalnya ya. Bunga bank berapa diisikan di sini. Biaya dari luar usaha aja bunga bank atau biaya lainnya itu harus sama dengan pokoknya yang berbau-bau biaya itu masukkan ke 1771/2 tampilan. Baru muncullah di sini penghasilan neto dari luar usaha. Baru dijumlahkan antara 1D, 1D ini tambah 1. Totalnya di sini. Oke. Terus ada juga penghasilan neto komersial dari luar negeri. Kalau ada, kalau nggak ada biasanya nggak usah. Nah, ini juga nggak usah. Yang dua ini. Terus yang ketiga antara 1H plus 1 plus 2 diisikan di sini. Oke. Terus penghasilan yang dikenakan PPh final yang tidak termasuk objek pajak dan enggak, kalau nggak ada ya kosong ini aja. Terus nanti ada penyesuaian fiskal positif dan negatif. Kalau Anda sudah belajar mengenai rekonsiliasi fiskal, diisikan di sini. Fiskal positif itu artinya menambah
laba. Kalau fiskal negatif itu mengurangi laba kena pajak. Paham ya? Yang disesuaikan apa? Biasanya natura, ya. Natura. Terus cadangan, pembukaan cadangan kerugian hutang, gitu. Dan lain-lain. Gitu ya. Biaya yang melebihi kewajarannya, sanksi pajak, sanksi administrasi, beda penyusutan, itu biasanya dikoreksi. Makanya biasanya laba komersial dengan laba fiskal itu pasti cenderung berbeda. Biasanya lebih tinggi laba fiskal. Karena untuk menghitung pajak itu bukan lagi laba komersial, tapi laba fiskal. Di sini, sampai sini itu, ini laporan keuangan sesuai dengan komersial, sesuai akuntansi. Bukti-buktinya ya sesuai dengan ini, SAK ya harusnya, sesuai dengan SAK, sesuai dengan pembukuan. Tapi setelah ada koreksi positif dan negatif, maka labanya itu berbeda. Memang seperti itu. Oke, labanya ini nanti akan kita tarik ke sini, penghasilan neto fiskal. Tarik di sini. Di induk ini namanya induk. Kita tarik di sini, penghasilan fiskal di sini. Ini harus sama. Kalau di sini 500 juta, berarti di ini 500 juta. Ini 500 juta, di sini 500 juta. Udah otomatis. Kalau by sistem, by e-form itu udah otomatis. Oh, ini kan manual ya. Ada nggak kerugian fiskalnya? Kalau nggak ada ya di kosong. Terus penghasilan kena pajaknya berapa? Karena ini 1 dikurangi 2. Misalnya di sini 500 juta, terus kerugian fiskalnya tahun kemarin itu 200 juta, berarti yang penghasilan kena pajaknya adalah 300. 500 dikurangi 200. Karena ada kompensasi kerugian. Oke, baru dikalikan tarif pasal 17 atau pasal 31. Tergantung omsetnya berapa. Hitungnya udah tahu ya pajaknya. Gitu. Kalau tahun 2021 kemarin tarif pajaknya ya 22%. Tergantung omsetnya nih. Omsetnya berapa. Ya. Kalau omsetnya itu di atas 50 M ya langsung aja 22% dikalikan laba fiskalnya. Tapi kalau omsetnya di bawah 50 M atau peredaran brutonya di bawah 50 M, maka pakai tarif 31E. Oke, begitu. Tapi kalau omsetnya di bawah 4,8 M, kalau dia pakai pembukuan, ya Anda bisa milih sih. Kalau omsetnya di bawah 4,8, Anda bisa milih pakai PP 23 atau pakai tarif 31E. Tergantung usahanya. Jumlah PPh terutangnya berapa? Nah, terus dikurangi tadi ini. Ada PPh ditanggung pemerintah, ada kredit pajak. Kredit pajak di sini itu harus sama dengan lampiran 1771 strip 3. Lampiran 3 harus sama dengan ini. Ada nggak kredit pajak luar negeri? Kalau ada diisikan, ini 8A plus 8B di sini. Ini kalau Anda sudah membaca ini, ngikutin ini bisa. Poin 9, PPh yang harus dibayar berapa? Misalnya di sini tadi kan 300 juta ya. 300 juta penghasilan kena pajaknya 300. Terus dihitung tarifnya, oh ternyata misalnya yang pajak yang dibayar 30 juta misalnya. Misalnya 30 juta. Terus nanti dikurangi ini 000 misalnya. Ada. Terus PPh ini kredit pajaknya misalnya sudah dipotong oleh perusahaan yang lain itu 20 juta. Berarti nanti PPh yang harus dibayar sendiri adalah 10 juta. Ini 10 juta. Nah, tulis saja ya biar jelas ya. Ini ilustrasi loh ya. Misalnya ini 500 juta. Kompensasi kerugiannya tahun kemarin 200 juta.
Berarti di sini 500 dikurangi 20. Oke, terus kita pakai misalnya pajaknya adalah 22%. 22% kali ini. Kita hitung gampangnya aja. Ini hanya ilustrasi. Berarti 66. 66 juta. 66 juta. Terus kalau misalkan ini pengembaliannya nggak ada, jumlahnya ini. PPh yang ditanggung pemerintah kosong. Kredit pajak dalam negeri lainnya ini katakanlah 30 juta. Ya, 30 juta ini harusnya sama dengan ini, harusnya 30 juta. Di sini 30 juta. Harus sama. 30 juta. Kredit pajak luar negeri no. Ini plus ini. PP yang dibayar sendiri berarti dilihat aja 6 dikurangi 7 dikurangi 8C. Berarti 6 dikurangi 7 ini dikurangi 8C. Berarti yang dibayar sendiri adalah 30. Nah, dikurangi lagi PPh yang dibayar sendiri, PPh pasal 25. Pasal 25 itu angsuran pajak. Jadi selama tahun 2021 misalnya ya, Anda sudah ngangsur pajaknya berapa? Januari, Februari, Maret, sampai Desember itu berapa? Katakanlah Anda ngangsur pajaknya adalah sebulannya 2 juta. 2 juta kali 12 misalnya, kan 24. Hitung aja 24. Ini kosong, ini 30. Oke, berarti PPh kurang bayar jadinya adalah 36 ya 9 dikurangi 10C. Anda kurang bayar sebesar 12 juta. Ini dicentang atau disilang. Karena Anda kurang bayar 12 juta, maka Anda harus setor. Harus setor 12 juta. Setornya tanggal berapa? Misalnya tanggal 25 bulan 04 misalnya. 4 April 2022. Anda store 12 juta. Nyetornya bagaimana? Anda buat billing. Sementara kayaknya tadi ada billing ya, tutorial billing. Dari billing. Ini ya billing. Akan oke dulu ya billing. Anda buat billing, terus Anda bayar 12 juta itu. Anda bayar. Nanti Anda lampir, kalau ini manual ya, ini sekali lagi ini manual, Anda lampirkan kode billingnya, Anda lampirkan juga bukti bayarnya. Di bukti bayar itu ada namanya NTPN, nomor transaksi penerimaan negara. Itu kalau Anda nggak memasukkan NTPN-nya, Anda nggak bisa lapor secara online. Tapi karena ini offline, manual, maka Anda bisa saja. Sudah sampai ini diisi, baru yang lampiran ini 17702 ini juga diisi. Penghasilannya menjadi dasar perhitungan angsuran. Apa? Misalnya di sini ini ya. Rp500 juta ini sama, 500 juta. 500 juta. Terus ini kerugian fiskalnya 300 atau 200 tadi. 200 ya, 200. Di sini 300. PP yang terutangnya ini sama dengan yang ini, 66 ya. 66. Kredit pajak tahun lalu, nah, kredit pajak tahun lalunya berapa? Di sini juga harus sama, 30 juta. PPh yang harus dibayar sendiri adalah ini kurang ini. Ya, 36 toh. PPh pasal 25, 36 dibagi
Jadi selama nanti 2022 Anda ngangsur PPh pasal 25 itu sebesar 3 juta, bukan lagi 2 juta. Kalau 2 juta itu nanti di 2022 saat kemarin yang di 2021. Kalau 2022 nanti 3 juta. Itu contohnya. Terus PPh finalnya berapa? Ini sesuai dengan 1771-4 bagian A kolom 5. Bagian A kolom 5. Ini bagian A kolom 5. Harus sama. Kalau sudah, nanti di lampirannya dicentang-centang kalau laporan keuangan, surat setoran pajak, ini silang-silang, tanda tangan direksi atau pengurus atau kuasa. Nama lengkapnya siapa. Ya, selesai. Kamu kirimkan ke Dropbox atau di pos. Ini kalau versi manual. Nah, kalau versi online nanti ya next time kita coba. Oke. Terus kembali ke ini tadi mana? Billing. Enggak metu-metu billingnya, proses terus. Cara membuat billing. Jangan-jangan habis nih. Apa namanya? Internetnya. E-billing. E-billing. Jadi sebelum submit SPT, kalau ada pajak yang kurang bayar, maka harus dibayar dulu menggunakan e-billing, membuat e-billing. Bayarnya bisa pakai internet banking, ATM, teller, atau ya. Cara membuatnya ini Anda bisa langsung masuk ke SSI atau masuk ke DJP online. Atau ya coba ini kalau belum diblokir loh ya. Nah, ini masuk di sini. Anda mau masukin NPWP-nya berapa, NPWP-nya mana, NPWP wajib pajak, kata sandinya, terus ini captcha-nya ini, kodenya login. Nanti Anda kalau masuk situ, ini yang lama. Nah, kode pilihnya seperti ini nanti. Namanya siapa, alamatnya, kota, jenis pajaknya apa. Nanti dipilih di sini ada banyak pilihan. Ini ada banyak pilihan. Ini Anda bayar kode berapa. Jenis setorannya masa atau tahunan. Masa pajaknya berapa. Ada banyak pilihannya. Baru Anda simpan, nanti Anda download langsung. Download, nanti cara bayarnya aja. E-billingnya seperti mana ya? Enggak. Ini cara bayarnya di ATM. Nah, kalau Anda sudah download hasil billingnya, terus nanti Anda storekan di teller atau pakai m-banking, internet banking, nanti akan keluar bukti bayar seperti ini. Dalam bukti bayar itu ada NTP. NTP-nya. Baru nanti Anda masukkan ke ini, ke program e-form-nya kalau mau ngirim SPT online. Itu kalau manual ya nggak usah. Yang penting inti aja pembayarannya dilampirkan serta Mohon kalau maaf, Anda, izin masuk Pak Rudi. ya. Mengingatkan waktu penyampaian materi sudah lebih dari 45 menit. Oke, sudah. Ini sampai di sini dulu. Ya. Apabila ada pertanyaan, silakan. Nanti next time kita akan lanjut lagi materinya.
Mungkin praktek atau mungkin yang lain juga nggak apa-apa. Oke, saya kembalikan ke moderator atau panitia. Terima kasih Bapak atas materi yang disampaikan. Baiklah, itu tadi materi kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, dapat teman-teman serap dengan baik. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Cara bertanyanya adalah dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu, dan nanti akan saya tunjuk satu persatu. Sistemnya adalah tanya dan langsung dijawab oleh Pak Rudi selaku pemateri. Jadi untuk tombol raise hand tidak perlu dimatikan supaya memudahkan penunjukan ya teman-teman. Baik, saya mulai. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan menekan tombol raise hand. Silakan untuk Mas Rama bertanya. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Garis. Mas, izin bertanya Pak mengenai SPT tahunan. Itu apakah wajib pajak dapat melakukan penundaan atau perpanjangan jangka waktu untuk penyampaian SPT tahunan? Kalau bisa, bagaimana cara memberitahukan mengenai perpanjangan penyampaian SPT tahunan tersebut, Pak? Oke, ya sebenarnya bisa, Mas. Jadi nanti ada semacam surat pengajuan penundaan dari wajib pajak ke Dirjen Pajak atau ke KPP terdaftar. Jadi nanti ada formnya tersendiri dengan nanti diisi alasan minta penundaan apa. Misalnya masih proses penyusunan laporan keuangan atau masih proses audit misalnya. Nah, terus nanti dikirimkan juga draftnya laporan keuangan atau draftnya apa namanya, berapa kurang bayar pajaknya, kira-kira berapa. Nanti disampaikan di KPP atau di JP. Bisa itu, ada formnya. Dan itu ada formnya resmi ya. Jadi misalnya nanti Anda wajib pajak badan, batas penyampaiannya itu kan 30 April, akhir April. Kok belum selesai nih? Wah, detik-detik terakhir belum selesai. Kita ajukan aja penundaan atau perpanjangan. Itu ya, Mas. Baik, Pak. Suara saya bisa didengar nggak ini? Bisa, Pak. Ya. Ya, yang lain silakan. Yuk teman-teman yang lain yang mau bertanya. Tuh, Mas Ali bisa bertanya. Izin bertanya Pak Rudi, perkenalkan nama saya Ali Rohmat. Saya ingin bertanya mengenai formulir tadi ya Pak, untuk pekerja jasa profesional seperti dokter atau karyawan karyawan yang penghasilannya tidak tetap, itu maksudnya yang berkode berapa ya Pak? 1770 yang S berapa Pak? Yang tidak tetap atau profesi jasa itu? Ya, jadi kan ada kalau karyawan itu terikat sama perusahaan atau pemberi kerja. Itu kalau karyawan. Jadi pakainya SPT 1770S atau SS. Entah itu pemberi kerjanya 1 atau 2. Gitu. Itu pakai yang S atau S. Ya. Kalau 2 atau lebih itu pakai S. Tapi kalau 2 atau lebih pakai S, kalau 1 itu pakai SS. Ya. Tapi kalau kayak dokter itu kan pekerjaan bebas, dokter, terus apa namanya, pengacara itu pakai 1770 gitu ya, pakai 1770 formulirnya. Itu masuk dalam kategori pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas itu tidak terikat. Tapi kalau karyawan kan terikat. Ya, karyawan itu terikat. Paham ya sampai sini ya. Contohnya saya misalnya, saya pakainya SPT 1770 S. S. Kenapa kok S? Karena saya sebagai karyawan.
saya terikat di Unisula. Nanti saya dapat penghasilan gaji honor ya dari Unisula. Kalau dari misalnya dari kampus lain atau dari perusahaan lain, tempat saya bekerja yang lain, ya itu juga sama. Nanti bukti potongnya ada beberapa. Tapi pelaporannya pakai SPT 170S. Meskipun misalnya di Unisula gajinya di bawah 60 juta. Nah, tetap saya pakai SPT 170S. Kenapa? Karena saya bekerja bukan di Unisula saja. Contohnya seperti misal itu kira-kira. Tapi kalau saya karyawan hanya bekerja di kampus di Unisula, gaji saya tahunnya misalnya 40 juta, ya saya pakai SS. Karena di bawah 60 juta penghasilan brutonya. Itu. Ya. Tapi Terima kasih, Pak. kalau saya sebagai akuntan, misalnya, saya sebagai akuntan, pekerjaan bebas, tidak terikat, atau saya hanya ngajar di Unisula itu sebagai dosen terbang misalnya, dosen tidak terikat, maka saya pakainya adalah SPT 170. Nggak usah pakai S. Gitu. Perhitungannya beda. Berarti bedanya tadi ya Pak, yang terikat sama tidak terikat itu ya? Ya, kalau Masalahnya tidak terikat, itu pekerjaan bebas namanya. terima kasih Pak Rudi. Kemarin tuh saya pas waktu ada materi perpajakan dari mata kuliah itu ada soal seperti itu Pak. Jadi rada mengecoh dikit itu soalnya. Oke. Terima kasih Yang Pak lain? Rudi atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Ada Pak lagi izin dari ya. Mbak Fatia. Oh, Mas Bagas dulu silakan. Enggak Pak, ya Pak, makasih. Pak izin bertanya, kalau semisal ya, bagaimana kalau jika istri dan anak yang membuat NPWP sebagai anggota keluarga, apakah wajib mengisi SPT tahunan, Pak? Gimana? Tolong diulangi, nggak jelas ya Mas suaranya. Oke Pak, bagaimana jika istri dan anak yang membuat NPWP sebagai anggota keluarga, apakah wajib mengisi SPT tahunan, Pak? Terima kasih. Jadi SPT tahunan itu wajib diisi karena konsekuensi Anda punya NPWP. Kalau anak sudah punya NPWP, berarti dia sudah pisah dengan orang tuanya, gitu ya. Sudah pisah dengan orang tuanya. Tapi kalau istri punya NPWP, suami punya NPWP, dia bisa lapor dua-duanya. Jadi bisa lapor, istri lapor sendiri bisa, suami lapor sendiri juga bisa. Tapi kalau mau gabung yang NPWP-nya istri itu minta dihapuskan saja. Kayak contoh soal tadi yang saya share. Jadi yang lapor hanya suami. SPT-nya suami. Tapi kalau anak, berarti anak itu sudah wajib lapor sendiri. Sudah tidak menjadi tanggungan dari orang. Begitu, Mas Gas. Oke, Pak. Makasih. Oke, sama-sama. Yang lain, atau ada pertanyaan yang lain, silakan. Ini kita sampai jam berapa saya anut. Kalau saya nggak di link kita, nanti ya tekan dindi waktunya. Silakan Mbak Fatia untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Rilis atas kesempatannya. Saya Fatia Rizky Amelia, Pak Rudi izin bertanya, tapi sebelumnya mohon maaf, saya tidak dapat menyalakan kamera dikarenakan ada terkendala sinyal sedikit di daerah saya. Izin bertanya Pak, setelah saya mencari tahu tentang SPT, kalau misalnya sanksi apabila tidak melaporkan SPT itu, kalau misalnya pribadi sebesar 100.000 per tahun, kalau misalnya badan itu 1 juta. Misal secara misalnya SPT badan nih, dia lupa melaporkan. Nah, terus waktu pas dapat tagihan sanksi, dia kaget, kok saya dapat tagihan nih gitu. Nah, terus dijelaskan ternyata dia
alasannya karena saya lupa. Apakah itu dapat keringanan atau tetap harus membayar? Ya, Terima kalau kasih. misalkan nih, dia nggak lapor, belum lapor loh ya, dia belum lapor, itu langsung dikenakan STP biasanya. Nah, 1 juta untuk WP Badan. Ya. Jadi misalnya tahun 2020, misalnya tahun 2020 dia belum lapor, atau tahun 2021 dia belum lapor. Oh, ini si PT Fathia ini belum lapor, langsung tak surati, tak kenakan STP, surat tagihan pajak. Berapa? 1 juta. Karena dia nggak lapor. Setelah dia lapor, muncul tuh namanya SPT-nya ya, dari atau laporan posisi keuangan, perhitungan laba ruginya. Oh, labanya sekian. Dia bayar pajak apa namanya? Misalnya dia bayar pajak yang terutangnya adalah 10 juta misalnya. 10 juta. Setelah diteliti ternyata dia kurang bayar. Oh, seharusnya itu 15 juta. Ya, kurang bayarnya. Berarti kurang bayar 5 juta. Dari kurang bayar 5 juta itu ya, dari kurang bayar 5 juta itu ada sanksi bunganya. Misalnya sanksi bunganya 1 juta misalnya. Nah, dari sanksi bunga 1 juta itu Anda bisa meminta keringanan. Nah, keringanan sanksi bunga. Tetapi kalau Anda minta keringanan ini setelah munculnya STP tadi, setelah munculnya sanksi tidak lapor atau telat lapor, itu nggak bisa karena sudah muncul STP, sudah ditagih. Itu ya, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rudi atas jawabannya. Oke. Ada kasus nih, ini klien saya, dia telah bayar PPh masa 21. Kebetulan semua pegawainya itu di bawah PTKP. Hanya satu yang di atas PTKP. Hanya satu. Aturannya bayar bayar apa namanya? PPh pasal 21 untuk karyawannya itu aturannya adalah maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi misalnya masa Mei dibayarkannya maksimal tanggal 10 bulan Juni. Ya, bayarnya itu tanggal 11, tanggal 12 misalnya. Tetapi lapornya sebelum tanggal 20 memang lapornya. Hanya telat bayar. Itu dia dikenakan STP. Meskipun nggak banyak, sekitar 1.000 atau 2.000. Dia langsung dapat surat suruh bayar Rp2.000. Karena telat bayar. Bukan telat lapor loh ya, telat bayar. Kalau telat lapor ya nanti dikenakan juga lagi. Kalau SPT masa PPh 21 maksimal bayarnya tanggal 10, lapornya maksimal tanggal 20. Ada juga kasus telat lapor SPT PPN, SPT masa PPN. Jadi SPT masa PPN bulan Mei itu kan dilaporkannya maksimal akhir bulan Juni, maksimal 1 bulan setelahnya. SPT masa Juni maksimal dilaporkannya akhir Juli. Dia telat. SPT masa apa namanya Mei dilaporkannya awal Juli. Itu kan sudah telat, meskipun sehari 2 hari itu sudah telat. Itu dikenakan sanksi 500.000 telat lapor SPT masa. Itu ceritanya. Langsung dikenakan. Langsung dikasih surat STP namanya, surat tagihan pajak. Saya ada beberapa contoh punyanya yang klien ya STP, cuman ya saya nggak bisa share teman-teman karena itu dokumen konfidensial ya, dokumen rahasia ya. Nanti saya kena undang-undang ITE nanti. Bisa dituntut nanti saya. Oke, itu kira-kira. Yang lain, monggo atau sudah atau yang lain kalau ada. Sudah cukup, Bapak. Ya, Itu ada terima kasih. Siapa itu? Silva. Ada yang resgen. Oh iya, silakan Mbak Silva untuk pertanyaannya.
Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Silva Filaili Asania. Mohon izin untuk bertanya, Pak. Kalau untuk harta warisan yang belum terbagi, apakah wajib dilaporkan di SPT, Pak? Untuk mekanismenya seperti apa ya, Pak? Terima kasih. Oke, ya, untuk warisan yang belum terbagi. Jadi warisan yang belum terbagi itu berarti masuk ke SPT almarhum, gitu ya, masuk ke SPT almarhum. Jadi karena almarhum itu atau orang tua yang sudah meninggal itu NPWP-nya belum dihapuskan, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan almarhum, entah itu harta ataupun penghasilan dia sebelum meninggal, itu tetap dilaporkan di SPT almarhum. Nanti kuasanya siapa? Kuasanya adalah anaknya, anak yang ditinggalkan ya, anak kandungnya atau warisnya. Gitu. Nah, itu sekalian saja nanti kalau ada kasus seperti itu, dilaporkan SPT-nya, lalu dicabut NPWP-nya. NPWP-nya almarhum dicabut, dihapuskan. Baru hartanya dibagi, warisnya dibagi, warisannya. Nanti setelah dibagi, warisannya berarti misalnya ada tanah 2 petak. Anaknya 2, bagi satu-satu. Sebelum dibagi, tanah itu masih masuk ke SPT almarhum, laporan almarhum. Nah, setelah dibagi satu-satu, karena 2 petak, yang satu ke anaknya nomor 1, yang satu ke anaknya nomor 2. Berarti masing-masing masuk ke SPT masing-masing juga. Gitu. Masing-masing tanah sudah masuk ke SPT masing-masing. Nah, SPT masing-masing itu nanti tadi ada ya, penghasilan yang tidak dikenakan objek pajak dari warisan. Gitu. Paham? Paham, Mbak. Terima kasih. Yang lain? Sampai jam berapa kita, Mbak moderator, Mbak Iris? Sudah cukup, Bapak, waktunya. Oke. Ya, nggak ada yang lain? Ada Terima pertanyaan kasih untuk Pak Budi atas jawabannya. Oke, teman-teman, karena banyak sekali antusias pertanyaan dari teman-teman dan sudah terdapat beberapa pertanyaan yang telah dijawab. Jadi untuk sesi tanya jawab saya tutup. Semoga jawaban dari Pak Rudi tadi jelas dan dapat diserap ilmunya oleh teman-teman. Karena waktu pemaparan dan sesi tanya jawab telah selesai, jadi kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi yang akan dipandu operator. Baik, untuk sesi dokumentasi semuanya bisa on cam terlebih dahulu bila memungkinkan. Ya. Oke, yang belum on cam bisa di on kan dulu kameranya, bisa siap-siap juga. Oke, kita foto ini. Dari slide 1 dulu, 1, 2, 3. Lagi, slide 1, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide 2. 1, 2, 3. Lanjut lagi, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya.
Tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Semoga acara seminar pengisian SPT pribadi dan badan pada hari ini mampu memberikan edukasi, ilmu, serta motivasi bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta seminar yang telah berpartisipasi dalam acara ini hingga selesai. Saya Rilis Anisatun Nasria, mohon maaf apabila dalam memandu acara ini banyak terdapat kekurangan maupun kesalahan kata. Saya akhiri acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi. Ya, sama-sama. Saya close Terima ya. kasih, Pak.